Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardo Albar dengan NIM 174220037. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Bahasa dan Budaya Studi Kasus Warga Aceh. Dalam makalah kali ini, penulis akan menjelaskan apa itu kebudayaan dan juga apa itu bahasa. Dan penulis juga akan menjelaskan tentang keterkaitan antara keduanya dan juga kenapa dan studi kasus warga Aceh tentunya. Lansir dari Wikipedia, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Dilansir dari Wikipedia, budaya atau kebudayaan berasal dari kata bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Pengajaran bahasa acap kali dipisahkan dari pengajaran budaya. Bahkan ada yang menganggap bahwa bahasa tidak ada hubungannya dengan budaya. Memang diakui bahwa budaya penting untuk dipahami oleh pelajaran bahasa, tetapi pengajarannya sering dipisahkan dari pengajaran bahasa. John Kelly tahun 2002 menyebutkan bahwa ancaman kemampuan komunikatif misalnya memang mempertimbangkan aspek budaya dalam pembelajaran bahasa dengan lebih menekankan pada penggunaan bahasa, tetapi dalam pelaksanaannya bahasa masih dianggap sebagai satu sistem homogen yang terpisah dari interaksi penutur dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Dede Utomo pada tahun 1987 menyebutkan bahwa bahasa juga dapat mempengaruhi kelompok. Anggapan ini berdasarkan pengamatannya terhadap etnik Cina di Pasuruan dengan melihat tutur masyarakat Cina di sana sehari-hari. Ia berkesimpulan bahwa masyarakat Cina dapat dikelompokkan menjadi Cina Totok dan juga Cina Pernakan. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu dapat mencerminkan identitas pemahaman mengenai tingkah laku sosial melalui bahasa tergantung pada teori umum tentang masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman pertukaran bahasa dan pengekalan bahasa juga tergantung pada teori sosial bahasa budaya. Yang tidak dapat terlepas dari budaya juga dibuktikan oleh Bloom dan Gumbers. Berdasarkan penelitiannya pada tahun 1972 terhadap sebuah guyup di Norwegia yang menggunakan dialek lokal dan ragam regional, terbukti bahwa masyarakat pengguna dialek masing-masing itu mengalami perbedaan penyampaian bahasa sebagai suatu media komunikasi, terutama saat sampai pada di mana dan tujuan komunikatif apa mereka menggunakan bahasa tersebut. Apa bentuk-bentuk tertentu yang digunakan para penutur dari kedua dialek berbeda itu dalam memandang inferensi. Tak langsung terdapat komunikasinya dan hanya dapat dipahami oleh penutur dari dialek tersebut. Kebudayaan atau kebiasaan masyarakat penutur bahasa Aceh misalnya. Penutur bahasa Aceh Barat dan bahasa Aceh Selatan bertutur antara anak dan orang tuanya akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat Aceh Utara. Dalam konteks yang sama, yakni anak menyapa orang tua, dalam bahasa Aceh Barat sampai Selatan, adanya menggunakan kata ku atau aku saat menyapa orang tuanya dipandang sebagai hal yang biasa. Namun dalam masyarakat Aceh Utara, ku di sana tidak bisa digunakan sehingga dipandang kasar. Masyarakat Aceh Utara akan menggunakan bahasa yang lebih halus untuk berkomunikasi bahasa kepada orang sebagai tua. Suatu sistem komunikasi adalah suatu bagian atau subsistem dari sistem kebudayaan, bahkan dari bagian inti kebudayaan. Bahasa terlibat dalam semua aspek kebudayaan, paling sedikit dengan cara mempunyai nama atau istilah dalam unsur-unsur dari semua aspek kebudayaan itu. Lebih penting lagi, kebudayaan manusia tidak akan mungkin terjadi tanpa bahasa, karena bahasalah faktor yang menentukan terbentuknya kebudayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kalau keduanya itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di masyarakat, maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana keberlangsungan interaksi itu.